Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Saif Muhammad Isa dari Gozi Stories Official Channel. Pada episode kali ini di serial Perang-Perang Rasulullah SAW, kita akan sama-sama mengungkap bagaimana perjalanan Perang Khandaq. Perang Khandaq, kawan-kawan sekalian, adalah sebuah perang yang terbesar ketika Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin diinvasi oleh gabungan kaum musyrik, kaum kafir dan ahli kitab. Betapa masifnya kekuatan tempur kaum kafir pada saat itu betul-betul mengguncangkan kaum muslimin di kota Madinah. Dan memang jumlah kekuatan serta jumlah pasukan yang datang untuk menyerang kaum muslimin pada saat itu adalah jumlah pasukan yang sangat besar. Bahkan mungkin yang paling besar yang pernah didatangkan untuk menyerang kaum muslim ke kota Madinah. Berapa jumlahnya? Yaitu berjumlah kira-kira 10.000 prajurit. Dan jumlah 10.000 prajurit tersebut pada zamannya adalah sebuah jumlah yang sangat dahsyat, sebuah jumlah yang sangat banyak, luar biasa. Dan tentu saja jumlah ini betul-betul mengguncangkan serta membuat kaum muslimin merasa khawatir dan merasa cemas. Hal ini juga diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, direkam dan diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab, di mana di dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa pada saat itu ketika pasukan Ahzab itu menyerang kaum muslimin di kota Madinah, mengepung kota Madinah tersebut ya, ketika itu seolah-olah nafas sudah sampai di tenggorokan, dan kaum muslimin ketika itu menyangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beragam persangkaan. Nah, tentu saja semua ini kawan-kawan sekalian adalah sebuah peristiwa yang sangat bersejarah dan sangat penting, penuh dengan hikmah yang bisa kita pelajari untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perang Khandaq ini kawan-kawan sekalian berawal pada diusirnya kaum Yahudi Bani Nadir dari kota Madinah pada tahun kira-kira pada tahun ketiga Hijriyah. Yahudi Bani Nadir ini kawan-kawan sekalian yang ketika itu ketua sukunya atau kepala sukunya yang bernama Huyai bin Akhtab ini pasca diusir oleh Nabi Muhammad SAW karena perbuatan mereka sendiri, akhirnya mereka keluar dari kota Madinah untuk kemudian berjalan ke arah utara. Mereka kemudian tiba di sebuah pemukiman Yahudi yang cukup besar di sekitar Jazirah Arab itu, tapi memang sudah agak jauh dari kota Madinah, itu namanya Khaybar. Nah, jadi memang di Khaybar ini isinya orang Yahudi semua begitu ya. Dan mereka di Khaybar ini memiliki benteng-benteng yang besar-besar dan kokoh. Bahkan bentengnya bukan cuma 1-2 ya, ada beberapa benteng di situ. Nah, sebagai sesama orang Yahudi ketika itu, kaum Yahudi Bani Nadir yang dipimpin oleh ketuanya yaitu Huyai bin Akhtab, mereka datang ke Khaybar untuk meminta bantuan serta perlindungan dari sesama orang Yahudi di sana. Nah, ternyata kawan-kawan sekalian, Huyai bin Akhtab dan orang-orang Yahudi Bani Nadir ketika itu mereka tetap merasa dendam ya, merasa dendam tentu saja kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Dendam berkobar, dendam membara begitu ya. Kenapa? Ya karena peristiwa pengusiran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal peristiwa pengusiran itu pun adalah dampak dari perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana sudah kita ungkap pada episode yang lalu, mereka berkonspirasi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dengan cara menjatuhkan sebuah batu besar dari atas rooftop yang mana di bawahnya Nabi Muhammad SAW sedang beristirahat. Ini adalah sebuah konspirasi yang sangat keji dan sangat zolim.
Nah, karena perbuatan itu kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhirnya mengusir mereka semuanya dari kota Madinah. Di Khaybar ini ternyata mereka menyatakan bahwa semua belum selesai, ya. Makanya kemudian Huyai bin Akhtab, kemudian Kinanah bin Du'aib, Salam bin Mishkam, dan para pemuka Bani Nadir lainnya, mereka berkeliling pada kabilah-kabilah yang ada di sekitar tempat itu dan umumnya berada di sekitar Jazirah Arab. Mereka kemudian melis, ya, didaftar nih siapa-siapa saja kabilah-kabilah yang memusuhi Islam dan memusuhi kaum muslimin serta memusuhi Nabi Muhammad SAW. Itu mereka datangi. Yang pertama-tama mereka datangi tentu saja adalah kaum musyrik Quraisy yang ada di kota Makkah. Ketika itu Huyai bin Akhtab dan beberapa orang rekan-rekannya dari Bani Nadir yang seperti dituturkan oleh Imam Al-Waqidi dalam kitab Al-Maghazi, mereka berjumlah beberapa belas orang. Kemudian mereka datang ke kota Mekah lalu bertemu dengan para pemuka kaum Quraisy di sana, yang salah satunya adalah Abu Sufyan bin Harb. Ya, ketika itu Abu Sufyan bin Harb belum masuk Islam. Nah, terjadilah pembicaraan yang sangat penting kawan-kawan sekalian antara kaum Yahudi Bani Nadir ini dengan kaum musyrik Quraisy di kota Mekah. Huyai bin Akhtab ketika itu berusaha untuk melobi kaum musyrik Quraisy supaya mau untuk menyerang. Supaya mau untuk menyerang kaum muslimin di kota Madinah, katanya begitu. Ya, ketika itu Huyai bin Akhtab bernegosiasi, bahkan menyanjung-nyanjung kaum musyrik Quraisy supaya kaum musyrik Quraisy ini mau untuk mengerahkan pasukannya guna menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Kalian kan dikalahkan pada perang Badar, itu juga tuh yang dikatakan oleh Muhammad, kira-kira begitu katanya. Nah, kemudian kalian berhasil menang di perang Uhud, padahal sebenarnya itu adalah sebuah kemenangan yang masih nanggung. Buktinya, kalian masih belum bisa menghilangkan dan menyingkirkan kekuatan kaum muslimin dari seluruh Jazirah Arab. Makanya ini adalah sebuah kesempatan besar di mana kita semua, orang-orang yang membenci Islam dan membenci Muhammad, kita semua harus bergabung. Begitu Huyai bin Akhtab, ya, untuk membujuk kaum musyrik Quraisy itu, begitu. Bahkan Huyai bin Akhtab ini saking dia menjilatnya, saking dia menjilatnya kepada musuh-musuh Islam, ya, kepada kaum musyrik Quraisy, itu bahkan dia sampai berkata bahwa sesungguhnya yang lebih benar di antara kalian dan Muhammad itu adalah kalian kaum musyrik. Agama kalian itulah yang jauh lebih unggul, jauh lebih hebat, jauh lebih suci daripada agamanya Muhammad. Begitu kata Huyai bin Akhtab. Ya, saking menjilatnya begitu. Ya, padahal kalau sekalian, ya, menyembah berhala mah apa bagusnya gitu kan. Menyembah berhala apa bagusnya. Tradisi-tradisi, ya, orang-orang dulu yang itu perbuatan-perbuatan tidak berdasar dan tidak menggunakan otak begitu, nyembah batu gitu. Apa bagusnya? Ya, sementara Huyai bin Akhtab sendiri sebagai seorang yang memahami ahli kitab, ya, dia seorang ahli kitab yang memahami kitab-kitab umat terdahulu, yang memahami beberapa bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan baik kepada Nabi Musa maupun Nabi Isa. Huyai bin Akhtab ini tahu betul bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul. Dia tahu betul itu. Tetapi toh kemudian dia menyatakan bahwa agama orang-orang musyrik Quraisy, yaitu menyembah berhala, itu lebih baik katanya daripada agamanya Muhammad. Wah, ini jelas adalah sebuah perbuatan dusta yang sangat besar. Nah, hal ini juga direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, bahwa ahli kitab itu, yaitu Huyai bin Akhtab, dia berbohong, berdusta dengan berkata bahwa agama yang dipeluk oleh kaum musyrik Quraisy berupa menyembah berhala itu lebih bagus dan lebih benar serta lebih unggul daripada agama yang murni dan lurus,
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, karena Huyai bin Akhtab ini sukses dia menjilat kaum musyrik Quraisy, akhirnya kemudian kaum musyrik Quraisy ini bersedia untuk bergabung dan mengerahkan pasukannya guna menyerang kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Mereka bahkan saling bersumpah. Dengan cara bersumpahnya itu mereka menyandarkan punggung mereka di dinding Ka'bah, ya. Dan mereka kemudian menyatakan sumpah bahwa mereka tuh akan saling setia begitu. Mereka tidak akan saling meninggalkan satu sama lain di dalam upaya untuk menghancurkan dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillahi min zalik. Nah, kemudian kawan-kawan sekalian, setelah berhasil dengan kaum musyrik Quraisy, ya, dan mereka pun mendapatkan sumpah serta janji dari kaum musyrik Quraisy bahwa mereka akan mengerahkan prajurit serta persenjataannya yang terbesar untuk menyerang kota Madinah, kaum Yahudi Bani Nadir ini pun berangkat dari kota Mekah untuk menuju kabilah selanjutnya. Mereka menuju Najd untuk kemudian bertemu dengan para pemuka kabilah Bani Gotofan namanya, ya. Nah, orang-orang kabilah Bani Gotofan ini juga mereka merasa khawatir dan merasa terganggu. Kepentingan ekonomi mereka akan diusik oleh kaum muslimin. Makanya kemudian mereka juga ada niatan untuk menghancurkan kaum muslimin. Karena mereka tidak mau rute dagang. Nah, rute dagang mereka itu kemudian diganggu oleh kaum muslimin, ya, yang menuju ke negeri Syam. Nah, tetapi kelihatannya semacam motivasi dari orang-orang Gotofan ini belum begitu kuat. Karenanya kemudian Huyai bin Akhtab melobi lagi. Kalian kerahkan kekuatan tempur kalian yang terbesar untuk menyerang Muhammad dan sahabat-sahabatnya di kota Madinah. Nanti kami akan berikan separuh dari hasil panen di Khaybar untuk Bani Ghatafan. Wah, itu tawarnya sangat menggiurkan sekali, ya. Jadi memang Khaybar ini juga adalah sebuah kota yang banyak menghasilkan komoditas-komoditas pangan, ya, macam kurma misalnya dan lain-lain, ya. Itu juga banyak dihasilkan oleh orang-orang Khaybar, Yahudi Khaybar ini. Nah, setengah dari hasil panen, ya, Khaybar selama setahun itu dijanjikan oleh Huyai bin Akhtab akan diserahkan kepada Bani Ghatafan. Kan lumayan tuh, selama setahun misalnya berapa kali panen, ya kan. Nah, nanti separuh dari keseluruhan hasil panen itu diserahkan kepada Bani Ghatafan. Wah, ini adalah sebuah kesempatan yang besar dan sebuah tawaran yang amat menggiurkan. Selain karena memang tujuan mereka juga sama, yaitu ingin menghancurkan kaum muslimin yang ada di Madinah. Makanya kemudian deal. Nah, Bani Ghatafan pada akhirnya mereka menyetujui untuk berangkat berperang bersama-sama dengan pasukan gabungan itu untuk menghancurkan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin di kota Madinah, ya. Setelah dari Bani Ghatafan, terus tuh orang-orang Yahudi Bani Nadir ini bergerilya, ya, ke kabilah-kabilah lainnya. Mereka mendatangi Bani Sulaim. Nah, Bani Sulaim juga setuju untuk mengerahkan pasukan. Kemudian mereka ke kabilah-kabilah yang lainnya, ya, sehingga kemudian berhasil dihimpun prajurit-prajurit berjumlah 10.000 personil. Ya, ketika itu memang pasukan kaum musyrik Quraisy cukup banyak, ya. Nah, sekitar 6.000-an. Kemudian orang-orang Bani Ghatafan, ya, sekitar beberapa ribu. Kemudian kabilah-kabilah lainnya menyumbangkan beberapa ratus prajurit. Nah, jadi memang komposisinya itu cukup banyak dari kaum musyrik Quraisy, ya. Nah, tetapi walaupun begitu, apapun yang terjadi, semuanya kemudian bergabung. Mereka berkoalisi, beraliansi, bersekutu, bergabung, dan mereka berangkat dengan tujuan ke kota Madinah dari pemukimannya masing-masing. Makanya memang pasukan
perang Ahzab ini berangkat dari tempat yang berbeda-beda begitu. Nah, sebagaimana tadi juga sempat disebut ya, perang ini adalah juga dinamai perang Ahzab karena memang pasukan kaum musyrik ketika itu terdiri dari koalisi-koalisi, gabungan-gabungan aliansi ya. Mereka terdiri dari kabilah-kabilah yang kemudian mereka semua bersatu, beraliansi ya, sehingga mereka disebut sebagai pasukan Ahzab, ya, pasukan koalisi. Nah, mereka pun kemudian berangkatlah itu dari tempat-tempat yang berbeda menuju kota Madinah. Nah, bahaya sedang mengintai kota Madinah ya. Nah, setelah beberapa hari berangkat nih, ketika waktunya dihitung dari keberangkatannya kaum musyrik Quraisy, itu kira-kira setelah 2 hari pasukan musyrik Quraisy berangkat menuju kota Madinah. Di Madinah sendiri kawan sekalian, datanglah sekelompok orang dari Bani Khuza'ah, yang memang Bani Khuza'ah ini, kabilah Bani Khuza'ah ini memang memiliki ikatan aliansi dengan kaum muslimin di kota Madinah. Nah, para pedagang dari Bani Khuza'ah ini bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan segera mengungkapkan kabar yang amat mencemaskan itu. Ya, mereka memberikan informasi bahwa ada pasukan besar yang bergabung untuk menyerang kota Madinah. Nah, makanya kemudian kalau sekalian, informasi ini diterima oleh Nabi Muhammad SAW dengan rasa yang cukup mencemaskan begitu. Nah, setelah didapat informasi ini, Nabi Muhammad SAW segera mencari informasi-informasi lainnya. Beliau tentu saja menyebar kelompok mata-mata ya, yang memang terdiri dari beberapa orang sahabat beliau itu disebar, karena memang Nabi Muhammad SAW seringkali melakukan hal ini, menyebar kelompok mata-mata ke berbagai penjuru untuk menggali informasi-informasi penting tentang suatu hal ya. Nah, makanya kemudian semakin kuatlah ya kabar bahwa memang sedang ada pasukan besar, bahkan ini mungkin yang terbesar ya, yang hendak menginvasi kaum muslimin yang ada di kota Madinah. 10.000 prajurit kan lumayan. Nah, makanya kemudian kalau sekalian, Nabi Muhammad SAW menghimpun para sahabatnya untuk bermusyawarah. Nah, maka ketika itu hadirlah sahabat-sahabat besar dari kalangan kaum Muhajirin dan kaum Ansor bermusyawarah bersama Nabi Muhammad SAW, tentu saja di Masjid Nabawi ya. Disinilah bisa kita lihat bahwa memang masjid itu bukanlah sekedar tempat untuk melakukan ibadah ritual saja, bukan sebuah tempat sekedar untuk melaksanakan sholat saja, bukan. Tetapi masjid juga adalah pusat peradaban, pusat pemerintahan, pusat komando, di mana Nabi Muhammad SAW mengambil keputusan-keputusan penting dan melakukan koordinasi penting dengan bawahan-bawahannya, dengan rekan-rekannya dan dengan sahabat-sahabatnya. Nah, ketika itu kawan sekalian, dicarilah bagaimana jalan untuk menghadapi pasukan besar yang sedang bergerak datang menuju kota Madinah ini. Bagaimana? Apakah kita keluar untuk menyongsong saja pasukan musyrik Quraisy dan pasukan gabungan lainnya yang berjumlah 10.000 pasukan ini? Nah, ketika itu memang pasukan kaum muslimin yang berasal dari kalangan muda, para sahabat-sahabat muda, sahabat-sahabat muda Nabi Muhammad SAW, mereka kelihatan tidak menggebu-gebu lagi seperti pada perang Uhud yang lalu gitu. Nah, kalau perang Uhud yang lalu itu sahabat-sahabat muda itu yang ketika sebelumnya tidak ikut perang Badar, itu mereka betul-betul menggebu-gebu. Pengen apa? Pengen menyongsong musuh. Keluar dari kota Madinah ya. Kita bukan pengecut, kita ini pemberani gitu. Ya sudah, kita songsong saja musuh. Jangan ambil strategi bertahan. Kita maju keluar dari kota Madinah, kemudian kita hadapi musuh di luar kota Madinah. Itu mereka menggebu-gebu untuk melakukan itu.
ketika perang Uhud yang lalu. Ya, ketika itu sebenarnya Nabi Muhammad SAW lebih cenderung pada strategi bertahan saja di dalam kota gitu. Nah, tetapi karena sedemikian kuatnya tekad dan menggebu-gebunya kalangan muda, ya bahkan setengah maksa itu kalangan muda dari kaum muslimin ketika itu, akhirnya Nabi Muhammad SAW pun memutuskan, ya sudah, kita keluar saja dari kota Madinah untuk menyongsong musuh dan menghadapi musuh di luar kota Madinah. Tetapi pada kesempatan perang Khandaq ini, yang ketika itu perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun kelima Hijriah, kelihatannya kaum muda, pasukan kaum muslimin dari kalangan muda ini tidak semenggebu-gebu dahulu begitu. Nah, mereka jadi kayak lebih mawas lagi. Oh, nggak usah lah, terlalu apa ya, terlalu pengen menunjukkan atau membuktikan diri, nggak. Tapi kemudian mereka lebih tenang. Nah, ini mengambil hikmah ya. Mereka jadi lebih tenang dan mereka kemudian lebih bisa legowo ya untuk menerima strategi-strategi dari Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kemudian ketika itu yang mengemuka adalah strategi bertahan, ya, karena sedemikian banyak dan besarnya pasukan tempur yang dibawa oleh musuh-musuh Islam tersebut, bagusnya diterapkan strategi bertahan di dalam kota Madinah. Kenapa? Karena memang strategi bertahan ini akan bisa lebih menguntungkan orang yang bertahan. Ya, sebagaimana sempat kita singgung juga, kalau misalnya sebuah pengepungan itu berjalan berlarut-larut, maka nantinya akan membawa kerugian bagi pihak yang mengepung itu sendiri. Nah, strategi yang kemudian mengemuka adalah strategi bertahan nih. Hal ini kemudian disempurnakan lagi dengan munculnya sebuah gagasan dari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Salman Al-Farisi. Ya, Salman, si orang Persia radhiyallahu anhu. Nah, Salman Al-Farisi ini kemudian menyampaikan gagasan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, kami dulu orang-orang Persia, kalau misalnya kami berperang, kami suka menggali parit, katanya begitu. Ini adalah strategi perang, ya, strategi bertahan kawan sekalian yang memang belum pernah dikenal oleh bangsa Arab ketika itu. Ya. Nah, orang Persia dulu, kata Salman Al-Farisi, kalau misalnya berperang itu suka menggali parit supaya musuh tidak bisa menyeberang dan langkah maju mereka jadi terhenti, jadinya mentok begitu. Nah, sehingga kemudian dari belakang parit itu kita bisa menyerang mereka dengan panah, dengan tombak, ya. Sehingga kita secara perlahan-lahan bisa menghancurkan mereka begitu. Nah, ini adalah sebuah gagasan bagus yang tentu saja diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang lainnya. Makanya kemudian diputuskanlah oleh beliau bahwa kita akan menggali parit untuk bisa menahan kepungan dan serbuan dari musuh-musuh Islam dari pasukan Ahzab tersebut. Nah, kawan-kawan sekalian, karena hal ini pula lah, makanya perang ini dinamai perang Khandaq atau perang parit. Sebab kaum muslimin ketika itu dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW membuat parit yang sangat panjang hingga berjarak kira-kira 8 km untuk bisa membendung serangan dari musuh-musuh Islam. Nah, seperti apa jalannya perang Khandaq berikutnya, kawan-kawan sekalian? Insya Allah akan kita ungkap pada episode berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentu saja dari saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.